Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para dokter, para pemirsa, para guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari hadis-hadis Al-Arba'in Nawawiyah sebagaimana sering kita sampaikan di awal pengajian selalu. Hadis-hadis Al-Arba'in Nawawiyah yang berjumlah 42 hadis adalah semuanya Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim adalah salah satu keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa utitu Jawami'ul Kalim. Kata Nabi, aku diberikan Jawami'ul Kalim yang dimana tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, yaitu satu kalimat-kalimat yang ringkas namun mengandung makna yang dalam, ya. Di antaranya 42 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas dua hadis insyaAllah karena hadisnya tidak begitu panjang, yaitu hadis 17 dan hadis ke-18, ya. Hadis yang ke-17, An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu. Ya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Jika kalian menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaknya salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, agar memudahkan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Tapi kita akan terus di sini, ya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah kataba, sesungguhnya Allah kataba sering dalam Al-Quran maksudnya adalah mewajibkan, ya. Maksudnya adalah mewajibkan. Banyak dalam Al-Quran. Seperti kutiba alaikumul qitalu fahuwa kurhul lakum. Diwajibkan kalian untuk berperang dan itu kalian tidak suka berperang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladzina min qablikum. Wahai orang yang beriman, sungguhnya diwajibkan ke atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan seorang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi kataba maknanya adalah Allah mewajibkan al-ihsan. Al-ihsan secara makna adalah berbuat baik, ya. Berbuat baik. Ala kulli syai', atas segala sesuatu, dalam segala hal, dalam segala hal. Kemudian Rasulullah memberi contoh. Contohnya apa? Contohnya yang sederhana, berkaitan dengan hewan. Di antaranya berkaitan dalam hal-hal yang sepertinya butuh keganasan membunuh, dalam menyembelih. Ya, kalau dalam membunuh, dalam menyembelih saja kita harus berbuat ihsan, ya, maka apalagi dalam hal yang lain. Maka kata Nabi SAW, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Wa idza dhabhtum fa ahsinu dzibha. Wal yuhidda ahadum syafratahu ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Itulah ini namanya ismul hay'ah, ya. Jadi artinya jika kalian membunuh maka dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, jika kalian menyembelih hewan, sembelihlah dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Di antaranya tajamkan pisau. Mudahkanlah sembelihan. Ya. Itu istirahatkan sembelihan biar dia tidak kesakitannya.
terlalu berlebihannya. Tapi kita mulai dari awal hadis, sungguhnya Allah mewajibkan al-ihsan. Diwajibkan dalam apa? Dalam segala hal. Adapun yang Rasulullah sebutkan ini sekedar contoh, ini hanyalah contoh. Karena kita tahu kewajiban berbuat ihsan dalam segala hal. Dalam sebagian riwayat, fa innallaha huwa muhsin, karena Allah adalah zat yang muhsin, maka dia suka perbuatan ihsan. Muhsin itu orang yang melakukan ihsan, disebut muhsin. Allah juga memiliki nama al-muhsin. Maka ini dicontohkan pada perkara yang butuh kekerasan dalam hal membunuh. Ya. Ternyata dalam hal membunuh juga, ya, tidak asal-asalan. Ternyata dalam membunuh juga bisa berbuat ihsan. Bisa berbuat ihsan. Yang kita gambarkan namanya membunuh ya sangar, sehebat, terserah, seenak-enaknya. Enggak, ternyata harus berbuat ihsan, namun tidak boleh membunuh sembarangan, mencincang-cincang. Rasulullah SAW mengatakan, wala tumathilu, atau wala tamthulu, jangan berbuat musla, yaitu jangan mencincang-cincang, enggak boleh. Kemudian dalam menyembelih, ya, dalam menyembelih juga enggak boleh ngawur. Menyembelih juga tidak boleh sembarangan. Makanya Rasulullah katakan, tajamkan pisau agar yang disembelih mudah. Tapi kita kembali kepada perkataan Nabi, al-ihsan ala kulli syai', dalam segala hal. Dalam segala hal, para ulama menyebutkan di antaranya misalnya berbuat ihsan dalam hak Allah. Ya. Dalam hak Allah. Bagaimana caranya? Yaitu sudah pernah kita bahas di awal pengajian, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, jika kau tidak bisa, yakinlah Allah melihatmu. Allah melihatmu. Ini sudah pernah kita bahas. Jadi kalau berbuat ihsan dalam hak Allah adalah kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah, itu menghadirkan keagungan Allah di hadapan kita. Kalau kita nggak bisa, yakinlah Allah melihat kita. Ini kita berbuat ihsan dalam ibadah. Karena orang kalau beribadah dengan meyakini Allah sedang melihatnya, dia pasti beribadah sebaik-baiknya. Dia pasti sholatnya khusyuk, dia pasti sedekah dengan sebaik-baiknya. Ketika dia berbakti kepada orang tua, benar dia bermuamalah dengan orang tuanya. Tapi dia tahu Allah sedang melihat dia bagaimana bermuamalah. Allah sedang menilainya. Maka dia akan bermuamalah dengan sebaik-baiknya. Ketika dia berhadapan dengan tangga yang mungkin kurang ajar, tangga yang bikin brengsek, yang bikin jengkel, dia menghadapi, dia tahu Allah sedang melihat dia. Ketika itu dia bermuamalah dengan sesuai dengan aturan mainnya, tidak asal ikut emosi, tidak. Karena dia tahu Allah sedang melihat dia. Tapi ini berat. Ini berat, tapi seorang berusaha, ya, mencapai derajat ihsan, ya, mencapai derajat ihsan. Para ulama mengatakan ihsan ada dua, ya, derajat ihsan dalam hal ini, ya. Pada umumnya adalah wajib, namun ada juga yang sunnah, itu secara umum kita berbuat ibadah dengan baik itu adalah wajib, tapi ketika sampai derajat ini derajat ini sunnah, ya, tidak dikatakan wajib, ya, tapi ini sunnah, berusaha kita seperti itu. Ya, ketika kita beribadah, kita merasa benar-benar Allah sedang melihat kita. Ini contoh berbuat ihsan dalam hak Allah. Kalau Allah menyebutkan juga, misalnya berbuat ihsan pada diri sendiri. Berbuat ihsan pada diri sendiri. Diri sendiri. Yaitu tidak boleh, contohnya adalah jangan menzalimi diri sendiri. Jangan menzalimi diri sendiri. Kita tubuh butuh istirahat, ya, butuh rileks, ya, butuh menyalurkan syahwat, ya. Kita butuh manusia, kita sifat manusia, kita punya sifat-sifat yang memang harus kita perhatikan sebagai manusia. Maka jangan seorang memaksakan dirinya di luar kemampuannya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, alaikum, dalam Sahih Bukhari, kata Nabi SAW, alaikum minal amali ma tutiqun. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Ya. Kata Nabi SAW, hendaknya kalian melakukan amalan yang kalian mampu.
Sungguhnya sungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian yang bosan sendiri, ya. Maksudnya apa? Yaitu kita berusaha beramal, tapi jangan di luar kemampuan kita, ya. Sebagian orang misalnya dia saking semangatnya dia mau ngurus misalnya anak yatim sampai 100 yayasan, ya nggak mampu. Niatnya baik tapi ente nggak mampu ngurus 100 yayasan anak yatim. Ngurus 1, 2, 3, lihat kemampuan kita. Ya, jangan kita terlalu semangat sehingga di luar kemampuan kita. Sampai seperti ada orang misalnya seorang dai dipercaya sama banyak orang, kemudian mereka misalnya memberikan bantuan untuk bikin masjid lah, bikin kemudian dia mau ngurus semuanya, tidak mampu. Tidak mampu. Kemampuan dia terbatas. Terlalu banyak proyek-proyek akhirat, tapi dia tidak mampu. Dan Nabi SAW mengatakan, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sungguhnya Allah suka jika seorang melakukan suatu kegiatan, dia profesional dalam menjalankannya. So, kita punya niat banyak baik, tapi tidak semuanya bisa kita kerjakan. Ya. Oleh karena ketika ada 3 orang sahabat datang kepada istri Nabi, kemudian bertanya kepada istri Nabi tentang ibadah Nabi di rumah. Mereka kan tidak lihat. Mereka hanya lihat Nabi kalau ke masjid. Mereka ingin tahu sih, Nabi kalau di rumah ibadahnya apa? Maka istri Nabi jelaskan Nabi itu begini. Faka'annahum taqaluha. Sehingga mereka menyangka seakan-akan ibadah Nabi sedikit. Kata mereka, Nabi ibadahnya segitu, padahal dia sudah dijamin masuk surga dan telah diampuni dosa telah lalu akan datang. Kita bagaimana? Kalau gitu kita harus lebih. Maka salah satu di antara mereka berkata, saya akan puasa terus tidak pernah berbuka. Puasa setiap hari tidak pernah berbuka. Satu berkata, saya akan sholat malam tidak tidur. Satu berkata, wa a'tazilun nisa, saya tidak mau nikah sama sekali. Karena nikah itu sama perempuan bikin repot, harus kerja, harus ini, harus menghalangi saya ibadah. Saya tidak mau nikah. Niat mereka semangat ya, tetapi ini terlalu berlebihan. Maka Nabi akhirnya dengar dan Nabi tegur mereka. Nabi mengatakan, fa inni atqakum li rabbikum wa akhsyakum. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Rabb, aku paling takut kepada Allah. Walakinni usolli wa anam, aku salat malam, aku tidur. Wa asumu wa uftir, aku berpuasa, aku berbuka. Wa atazawwaju nisa, dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan dari golonganku. Jadi kita boleh, jangan kita baca para salafus saleh dahulu mereka sampai begini. Itu mereka punya tahapan. Kita ingin menuju sana perlu latihan pelan-pelan. Dengar baca ini, infak 1 miliar. Kita baru pertama kali berinfak, langsung infak 1 miliar. Besoknya menyesal, kebanyakan. Lihat kalau Abu Bakar infak seluruh harta ya, kita belum bisa sampai seperti itu, pelan-pelan. Sehingga jangan berlebih-lebihan. Inna hadza dinu yusrun lan yushaddad din illa ghalabahu. Agama itu mudah, barang siapa memaksakan diri dia akan terpental, dia akan gugur di tengah jalan. Dia tidak akan mampu. Maka berbuat ihsan pada diri sendiri, beramal sesuai dengan kemampuan. Makanya Nabi SAW ketika melihat ada seorang wanita yang sholat, saking semangatnya sampai dia pegang tali, kalau capek dia bergantungan kepada tali, Nabi larang, jangan seperti ini. Beribadah sesuai dengan kemampuan kalian. Kecuali musim-musim tertentu kita semangat, misalnya 10 malam terakhir ya kita semangat, itu cuma 10 hari. Ya, 10 hari misalnya, hari-hari tertentu ya. Malam Lailatul Qadar, malam-malam ganjil kita semangat, bulan Ramadan atau 10 hari pertama Dzulhijjah, lain cerita. Tapi secara umum seorang berbuat ihsan pada dirinya, jangan dia mendolimi dirinya sendiri. Kemudian juga berbuat ihsan kepada sekeliling kita ya. Berbuat ihsan kepada orang-orang dekat kita. Siapa saja, kepada orang tua ya. Pada istri, anak-anak ya. Kemudian karib kerabat ya, ini kita kerabat berusaha kita berbuat ihsan kepada mereka yang kewajiban kita harus kerjakan. Lebih daripada itu hukumnya sunnah. Apa kewajiban kita terhadap kakak kita, apa kewajiban kita terhadap adik kita, apa kewajiban kita terhadap orang tua, harus kenalin. Kita harus kenal apa kewajiban kita kepada istri, kepada anak-anak, harus kenal apa. Itulah kita berbuat ihsan kepada mereka. Sampai akhirnya Nabi juga sebutkan contohnya dalam berbuat ihsan dalam membunuh. Ini contohnya ya. Berbuat ihsan dalam membunuh. Namanya membunuh itu ada, dalam peperangan ada, orang kafir yang menyerang, kalau kita tidak membunuh, dia yang membunuh kita. Dan dalam peperangan boleh, namanya perang wajar-wajar saja saling bunuh-bunuhan. Nah, dalam peperangan pun kalau kau membunuh,
Nabi mengatakan fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Bunuh dengan cara yang baik. Rasulullah ketika perang Rasulullah beri wasiat jangan membunuh syaikhan fanian, orang sudah tua. Jangan membunuh ahli ibadah di antara mereka, jangan ganggu kalau mereka sedang beribadah. Jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak ya. Rasulullah larang. Kemudian wala tamsulu, jangan kalian berbuat muslah, itu mencincang-cincang, enggak boleh. Perang tujuannya bukan untuk mencincang-cincang, tidak, tapi yang karena mereka menghalangi dakwah tauhid, maka dan terjadi peperangan, maka dibunuh karena hal tersebut. Kalau tidak, kaum muslimin yang dibunuh. Dan ini cara bunuhnya tidak boleh mencincang-cincang ya. Adapun kita dapati misalnya sebagian orang kafir membunuh dengan mencincang, dengan merobek-robek, menyayat-nyayat dengan sepuas-puasnya. Kadang-kadang kepala dijadikan bola dan yang lainnya. Ini semua tidak benar dalam Islam. Dalam perang Badar saja ketika Abu Jahal dibunuh tidak digitu-gituin. Sudah dikubur. Rasulullah masukkan dalam qalib, itu semacam sumur untuk dikubur mereka. Sudah selesai. Mau diapain? Memang mau puas-puas kemudian ini yang telah membunuh, tidak. Masukin selesai. Islam tidak mengajarkan demikian. Bahkan dalam membunuh disuruh cara membunuh yang terbaik, tidak boleh menyiksa. Maka tidak boleh diantaranya mengadab seorang, dibakar misalnya, dicincang-cincang, disilet-silet. Ini nggak boleh, nggak boleh. Ya. Hanya saja para ulama khilaf, ya. Khilaf tentang orang yang membunuh dengan sadis atau mencincang, apa bahasa Indonesianya, apa? Mutilis ya? Mutilasi ya. Mencincang ya. Apakah dia juga dibunuh demikian? Maka ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Misalnya ada seorang dia membunuh dengan sadis, misalnya dia silat-silatin orang lain, atau kemudian dia memukul dengan batu di kepala orang ya sehingga mati. Ketika dia ketahuan dan ditangkap karena telah membunuh orang dengan cara yang sadis, apakah dia boleh dibunuh dengan cara tersebut? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh. Ada beberapa dalil yang membolehkan akan hal ini. Antaranya seorang lelaki Yahudi yang membunuh seorang wanita dari wanita Ansar. Lelaki Yahudi tersebut merampas hartanya, merampas emasnya kalau tidak salah, kemudian dia bunuh wanita tersebut dengan memukulkan batu di kepalanya, 2 batu di kepalanya. Akhirnya sebelum wanita tersebut mati sempat didapati oleh kaum muslimin, ditanya, dia sudah nggak bisa ngomong. Tapi orang-orang sudah duga itu ada Yahudi mungkin jahat, suka terkenal mencuri. Maka mereka tanya, ya, apakah si fulan yang membunuhmu Yahudi? Maka wanita tersebut menundukkan kepala, akhirnya dia meninggal dunia. Dipanggillah Yahudi tersebut dan dia ngaku, saya membunuh dia dengan cara demikian. Maka Rasulullah SAW menyuruh dia dibunuh dengan cara demikian, ya, dengan cara yang juga sadis sebagaimana dia membunuh wanita tersebut. Demikian juga dalam hadis Al-Uraniyin, hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya, hadis Anas bin Malik dan yang lainnya, ketika ada sekelompok orang dari disebut dengan Uraniyin yang mereka datang, mereka masuk Islam. Kemudian mereka tinggal di kota Madinah, fajtawul Madinah, kemudian ternyata mereka merasa sulit hidup di Madinah karena banyak demam sehingga mereka demam. Akhirnya Nabi menyuruh mereka berobat. Fa amarahum an yashrabu min albanil ibil wa abwaliha. Maka Nabi menyuruh mereka untuk minum dari susu onta dan kencing onta. Nabi suruh ya. Akhirnya mereka pergi menuju ke onta-onta sedekah, onta-onta zakat. Di situ ada penggembalanya, Rasulullah menggembalakan onta-onta zakat. Akhirnya mereka minum, dikasih minum dari kencing onta dan susu onta dengan aturan tertentu, campuran tertentu. Akhirnya mereka sembuh. Ketika mereka sembuh, ternyata mereka murtad. Mereka membunuh penggembala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tapi bunuhnya dengan sadis. Mereka siksa, mereka taruh kalau nggak salah di matanya, ditaruh macam-macam besi, dijemur di bawah terik matahari. Mereka siksa itu orang sampai akhirnya meninggal dunia. Kemudian mereka bawa lari onta-onta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah kabar kepada Nabi tentang apa yang terjadi, maka Nabi suruh mengejar dan mereka ketangkap. Mereka murtad, mereka perampok, mereka menyiksa. Akhirnya Nabi menyuruh mereka diperlakukan sebagaimana yang mereka lakukan. Ini contoh karena mereka membunuh dengan cara yang sadis. Maka sebagian ulama berpendapat bahwasanya hukumnya boleh. Sebagian ulama berpendapat itu mansuh, itu dulu.
Sekarang sudah tidak boleh lagi karena Rasulullah melarang melakukan muslah. Rasulullah SAW melarang melakukan pencincangan. Itu di awal-awal Islam. Namun setelah itu Rasulullah SAW melarang. Allah alam bisawab. Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan boleh membalas sesuai dengan perbuatannya. Sebagian mengatakan tidak boleh. Yang itu sudah mansuh. Wallahu alam mana yang lebih kuat saya juga tidak tahu ya. Tapi intinya dilarang kita membunuh dengan cara yang sadis ya. Bisa bunuh dengan cara waktu kita misalnya dipenggal kepala maka selesai. Tidak perlu kita melampiaskan emosi. Kemudian juga Rasulullah contohkan dalam menyembelih. Rasulullah contohkan fa'asinu dzibha, yaitu cara nyembelih yang benar. Cara nyembelih yang benar. Jangan cuma ditombak itu misalnya kemudian dibiarkan, kasihan. Cuma ada yang dimasukkan di dalam caranya disembelih. Sembelih kata Nabi wal yuhidda ahadukum syafratahu, yaitu pisau ditajamkan. Contohnya juga jangan hewan melihat hewan lain disembelih. Hewan juga punya perasaan ya. Kalau kita nyembelih seperti nyembelih sapi misalnya dua, yang satu disembelih jangan lihat satunya lihat temannya disembelih, apalagi mungkin teman dekatnya disembelih tadi di kandang bareng-bareng, mungkin istrinya atau apa, kemudian betinanya kemudian disembelih, oh dia bisa emosi. Jadi kasihan. Ya, kadang ada sapi yang menangis mungkin sedih. Kita jangan begitulah. Kambing atau sapi sembelih bisa jangan kalau bisa. Kecuali darurat nggak bisa. Kalau selama bisa jangan diperlihatkan ya. Jangan kita ngasah pedang di hadapan dia. Kasihan ya kita aja. Yaudah, atau kita sembelih. Ya. Nah, sebagian orang sembelih sapi, makanya saya bilang kalau orang tidak pandai menyembelih sapi jangan coba-coba. Akhirnya dia nyiksa, wow, nggak putus-putus ya, nggak kasihan sapinya tersiksa. Kalau orang yang ahli dia cuma tarik selesai sudah. Sapinya tidak lama kemudian sudah terputus urat-uratnya selesai, darahnya keluar. Adapun kalau dia sembelih ternyata urat yang satu belum kena, kasihan sapinya tersiksa. Kemudian ini cara-caranya di antara juga jangan dikuliti sebelum benar-benar telah mati. Sapi baru disembelih, baru 5 menit sudah langsung dikuliti, dia masih ada saraf, merasa sakit. Nanti dulu sebentar dia sudah tenang, sudah diam, sudah mati belum mati baru dikuliti. Adapun belum masih ada kehidupannya kemudian disembelih maka dia akan kesakitan ya. Sampai kalau kita baca buku-buku fikih, saya para ulama bahas tentang masalah boleh nggak kita ikan masih hidup kemudian kita bakar. Itu ada pembahasan, tapi ulama bahas masalah itu. Ikan masih hidup kemudian kita bakar, ini menyiksa atau tidak? Sebenarnya mengatakan tidak boleh, yang benar boleh, nggak ada masalah. Ikan kita keluarkan dari air sudah kita menyiksa, jadi itu memang di luar itu nggak ada masalah ya. Bolehkah dia masih hidup kita potong? Nggak ada masalah ya. Dia tidak seperti hewan yang ada darahnya dan macamnya. Kayak dia bangkainya pun halal ya. Meskipun sebenarnya mengatakan saya tidak suka ikan masih hidup kemudian langsung digoreng ya. Sebagian mengatakan saya tidak suka ya. Sebagian mengatakan tidak jadi masalah karena ikan sejak kita keluarkan dari air dia sudah memang kalau kita bilang tersiksa maka dia tersiksa, tapi jawabannya memang demikian ikan diciptakan. Lain halnya dengan sapi, dengan kambing yang ada darahnya mengalir, maka ini perkaranya harus lebih waspada. Ini adalah ihsan dalam segala hal ya. Bahkan dalam menyembelih ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ini dzabahtu syah wa ana arhamuha." Ya Rasulullah, aku menyembelih kambing dan aku ada rasa kasihan sama dia. Kata Nabi SAW, "Asyad, in rahimtaha rahimakallah." Sungguhnya kambing yang akan kau sembelih, tapi kalau ada rasa rahmat kepadanya, Allah akan merahmatimu. Artinya jangan sadis-sadis, kita menyembelih kambing ya sembelih dengan baik, bisanya ditajamin, jangan ditakut-takutin ya. Dirawat dengan baik, sembelih dengan baik, yaitu Allah akan sayang kepada kita. Maka tidak boleh hewan kita misalnya adu, berkelahi sampai, atau kita hanya jadi main-mainan atau dijadikan target untuk ayo ada burung, nggak boleh, itu namanya menyiksa, nggak boleh.
atau burung, dua burung diikat kemudian satunya terbang sana, nggak bisa saling dorong-dorong. Ini juga kadang-kadang anak main-main ya. Kadang-kadang burung merpati jadi target bukan untuk dimakan, cuma untuk jadi mainan. Mati, tembak lagi satu, mati, nggak boleh. Ini sebenarnya hukumnya haram. Hukumnya haram. Ingat sabda Nabi SAW, bagaimana berbuat ihsan kata Nabi SAW, dakhalat imra'atun nara fi hiratin habasatha. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia kekang, hatta mata, sampai mati kucing tersebut. La hiya at'amatha, dia tidak kasih makan, wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashasil ard, dan dia tidak dibiarkan makan dari hewan-hewan atau serangga-serangga yang ada di atau hewan-hewan di atas muka bumi ya. Kenapa tidak dibiarkan dia cari makan sendiri? Ditahan tapi tidak dikasih makan sampai mati, menyebabkan seorang wanita masuk neraka jahanam. Oleh karenanya ihsan, berbuat ihsan berlaku kepada segala sesuatu. Inilah indahnya Islam ya. Memerintahkan kita untuk berbuat ihsan pada segala hal. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Tolong difoto. Oke, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis nomor 18. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, dari dua sahabat, Abu Dzar dan juga dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berbicara kepada mereka berdua. Seakan-akan Rasulullah SAW mengutus mereka untuk berdakwah atau ada satu keperluan ya. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah tamhuha. Sertakanlah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik akan menghapus perbuatan dosa tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, ya. Dan bersikaplah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ini 3 wasiat yang Rasulullah SAW berikan kepada Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma ya. 3 wasiat. Yang pertama, Nabi SAW berkata, ittaqillah haitsu ma kunt. Ittaqillah haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Kau berada. Kemudian wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa'atbi sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Sertakanlah keburukan dengan kebaikan. Iringkanlah keburukan dengan kebaikan. Jika kau berdosa, berbuat keburukan, iringkanlah dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapus dosa atau keburukan. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ya. Berakhlaklah kepada manusia, kepada masyarakat dengan akhlak yang baik. Tapi ini 3 wasiat yang diberikan oleh Nabi kepada 2 sahabat, Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal. Yang pertama, bertakwalah, ittaqillah. Apa maksud bertakwa? Bertakwa ya, ada namanya albir wa taqwa ya. Ada albir wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Albir
at-taqwa. Albir asalnya jika bergabung antara albir wa taqwa, bir artinya kebajikan. Melakukan kebajikan. Taqwa artinya meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat, ya. Ini asal takwa. Takwa artinya menghalangi. Wattaqathu biyadihi, ya, biyadiha, ya. Saqatan nasifu walam turid isqatahu, ya. Fatanawalathu, apa namanya? Fatanawalatha wattaqatha biyadiha, ya. Sebagaimana dalam syair disebutkan, seorang wanita himarnya jatuh, dia tidak ingin himarnya jatuh, maka diambil dengan tangannya dan salah satu tangannya menutup wajahnya, yaitu dia melindungi wajahnya dari terlihat oleh orang lain. Jadi takwa artinya meninggalkan maksiat. Engkau menjadikan penghalang antara engkau dengan neraka jahanam dengan cara meninggalkan maksiat. Ini asal takwa. Ketika takwa disebut secara sendiri, dia mencakup albir wa takwa. Demikian albir kalau disebutkan sendiri dia mencakup takwa. Tapi kalau digabungkan, maka albir artinya melakukan kebajikan, takwa artinya meninggalkan kemaksiatan. Cenderung kepada meninggalkan kemaksiatan adalah makna takwa, ya. Makanya salah seorang penyair berkata, khallid dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa wasna kamashin fawqa ardi syaukin yahdharu ma yara, ya. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Tinggalkanlah dosa-dosa yang kecil maupun besar, itulah ketakwaan. Jadilah engkau seperti seorang yang berjalan di tanah yang penuh dengan duri. Yahdharu ma yara, dia waspada dengan apa yang dia lihat, dia waspada ada duri, pelan-pelan menghindar. Ya, la tahqiranna saghiratan, jangan kau meremehkan dosa kecil. Ingatlah bahwasanya gunung berasal dari kumpulan kerikil atau kumpulan tanah, ya. Jadi seorang yang bertakwa dia meninggalkan baik dosa besar, dosa kecil. Dia tidak memandang besar kecil dosa, tapi dia memandang kepada siapa dia bermaksiat. Yang jadi perhatian sini Nabi mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunt, dimanapun engkau berada. Karena ada sebagian orang dia bertakwa pada sebagian kondisi. Ketika dia di tanah air dia bertakwa, ke luar negeri tidak bertakwa. Dia seakan-akan lepas dari berbagai macam ikatan. Ada orang kalau di rumah dia bertakwa, kalau di kantor dia tidak bertakwa. Ya, ada orang seperti itu. Hati-hati para dokter, ya jangan sampai bertakwa di rumah, di tempat praktek nggak bertakwa. Hati-hati. Ya. Godaan bisa datang kapan saja. Ya, setan di mana-mana. Dokter juga digoda setan, ya kan. Jadi semua kita digoda, ustadz juga digoda, semua digoda. Seorang waspada, ya, waspada. Bertakwalah. Sebagian orang ketika di depan banyak orang dia bertakwa, ketika dia sendirian dia tidak bertakwa. Ketika di depan banyak orang dia wali Allah, ketika dia sendirian dia wali syaitan. Oleh karenanya seorang berusaha bertakwa dimanapun dia berada dan kapanpun. Tetapi Nabi mengisyaratkan bahwasanya selalu bertakwa itu kemustahilan bagi seorang manusia. Manusia, kata Nabi, istaqimu walan tuhsu. Kalian beristiqomah, kalian tidak bakalan mampu, ya. Pasti kita melenceng, namanya manusia. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa namanya? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua namanya anak Adam mesti melakukan dosa. Dan sebaik-baik berdosa yang bertobat. Nah, kalau kita melakukan dosa, kita sudah bertakwa, namun kita melakukan dosa. Apa yang kita lakukan? Maka solusinya ini, ya. Kalau engkau berbuat keburukan dosa, maka apa caranya bagaimana? Iringkanlah dengan kebaikan. Iringkanlah dengan kebaikan. Dari sini kita tahu yang bisa menghilangkan dosa banyak hal yang bisa menghilangkan dosa. Menggugurkan dosa. Sampai Ibnu Taimiyah, saya punya ceramah khusus tentang ini sekitar 10 penggugur dosa, ya. Saya sudah pernah bahas, tapi yang ingin saya singgung pada kesempatan ini 2 hal. Yang pertama adalah taubat. Yang kedua adalah melakukan kebajikan. Dosa-dosa kalau seorang bertobat diampuni. Namun bisa jadi seorang lupa untuk bertobat, tapi dia banyak melakukan kebajikan, dosanya juga bisa diampuni. Oleh karena para ulama mengibaratkan namanya dosa seperti najis, adapun amal soleh adalah seperti air. Kalau kita punya banyak air, maka najis tersebut akan hilang. Makanya ketika ada seorang Arab Badui kencing di sebuah masjid, maka Nabi memerintahkan untuk didatangkan bidanubin min ma', satu ember air. Fa uhriqa alaihi, kemudian satu ember air tersebut dituangkan di tempat kencing Arab Badui tadi, maka hilanglah najisnya.
Ya, Nabi juga bersabda, "Idza balagal ma'u qullatayn lam yahmilul khabath." Kalau air sudah mencapai 2 kullah 200 liter, kalau ada najis yang kena sedikit-sedikit enggak ada pengaruh karena air terlalu banyak. Nah, kalau seorang punya amal kebajikan yang sangat banyak, dosa-dosa kecil enggak akan dianggap oleh Allah Subhanahu akan hapus melebur dalam lautan kebaikan dia miliki. Oleh karenanya saya pernah contohkan bagaimana Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu yang pernah ikut serta dalam perang Badar dan dia pernah melakukan kesalahan ya. Dia pernah melakukan kesalahan sampai ada budaknya yang marah berkata, "Inna Hatiban min ahli nar." Wah, Hatib termasuk penghuni neraka. Nabi tegur, "Enggak, dia min ahli Badar." Dia pernah ikut perang Badar. Kenapa? Karena pahala yang dia dapatkan dalam perang Badar luar biasa. Sehingga kalau dosa-dosa yang dia lakukan setelahnya enggak begitu mempengaruhi bagaimana pahalanya yang begitu banyak. Maka seorang kita ini saya katakan, kita sebenarnya kalau mau dosa kita terhapus mudah kita bertobat, tapi jadi masalahnya kita tidak selalu bertobat, itu masalahnya. Bahkan banyak dosa-dosa yang kita tidak sempat bertobat darinya karena kita tidak menganggap itu dosa atau kita menganggap dosa tapi kita cuekin. Saya kasih contohnya atas saja, melihat yang haram. Setiap orang yang melihat medsos dia pasti melihat yang haram, pasti melihat iklan cewek terbuka auratnya, pasti lihat pembawa berita terbuka auratnya. Terkadang dia ingin nonton kajian Islami, tahu-tahu muncul iklan terbuka auratnya dan macam-macam, atau pakaian wanita dengan baju yang seksi, dan itu kita lihat hampir tiap hari kita bisa lihat. Terkadang kita nggak bilang astagfirullah, Allah ya Allah, atubu ilaik. Kita nggak ngomong, kita lewat begitu saja. Nanti mungkin kita rencana nanti sebelum subuh saya mau beristighfar, tapi kita juga nggak lakukan. Nah, dosa-dosa yang kita sepelekan ini kita tidak sempat bertobat darinya. Ada solusinya. Solusinya kita melakukan banyak kebajikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibna sayyi'at." Dirikanlah salat di siang hari dan di malam hari. Sungguhnya kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa, ya. Ada seorang lelaki yang menyentuh seorang wanita, kemudian dia datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, "Rasulullah, aku menggoda seorang wanita, aku tidak melakukan zina, tapi aku menyentuhnya dan yang lainnya. Saya minta ditegakkan hukum had." Tidak ada hukum had, kalau zina baru ada hukum had, tapi kalau cuma menyentuh dan lain tidak ada hukum had. Maka dia sholat berjamaah bersama Nabi. Nabi mengatakan, "As-sholaita ma'ana?" Kau sholat tadi bersama kami? Kata dia, "Na'am." "Iya Rasulullah." Kata Rasulullah, Allah turunkan ayat, "Semuanya sholat jamaahmu tadi menghapuskan dosamu tadi." Ya. Karenanya mumpung kita masih hidup, perbanyak amal soleh. Amal soleh yang besar-besar, berbakti kepada orang tua, keikhlasan, sholat malam, sedekah. Jangan lupa ya, kita ada waktu cari uang, ada waktunya kita bersedekah. Ada saatnya kita tampil di depan orang, ada saatnya kita berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Menyenangkan hati orang, ya. Mungkin kalau para dokter ada kita bantu, mungkin kalau ada yang orang susah kita kurangi biaya resepnya misalnya, atau kasih alternatif. Yang intinya seorang berusaha melakukan kebajikan yang bisa dia lakukan. Kalau banyak kebajikannya, seakan-akan dia punya air yang bersih yang banyak, jika ada dosa-dosa akan lebur. Baik, yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, berakhlaklah kepada masyarakat dengan akhlak yang baik, karena akhlak yang baik itu amal ibadah yang luar biasa. Ini sudah saya sering jelaskan. Di antara keistimewaan akhlak yang mulia, argo pahalanya jalan terus. Kalau kita baca Quran punya waktu setengah jam, kalau kita sholat mungkin 5 menit, tapi akhlak yang mulia bersama dengan kita. Setiap kita ketemu orang, kita akhlak mulia, argo pahala jalan terus. Ketemu istri kita senyum, kita menghargai istri, mungkin kita pijit kakinya. Kalau istri sama suami, dia menghormati suaminya, dia melayani suaminya. Itu akhlak yang mulia. Ketemu anak-anak, kita punya akhlak terhadap anak-anak. Kita ketemu dengan tetangga, kita punya akhlak sama tetangga. Ketemu teman, kita punya akhlak terhadap teman. Ketemu teman kantor, ketemu bos, ketemu anak buah, ketemu supir, ketemu bantu. Kalau kita punya akhlak yang mulia, selama itu argo pahala jalan terus. Maka akhlak yang mulia ini ibadah yang sangat agung. Makanya kata Nabi SAW, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min min husnil khuluq." Tidak ada hari kiamat yang paling berat timbangannya seperti akhlak yang mulia. Ciri akhlak mulia, ciri utama, tiga. Pertama, tolakatul wajah, senyum, murah senyum. Yang kedua, ringan tangan, mudah membantu. Badlun nada, mudah membantu. Yang ketiga, kaful adha, tidak mengganggu. Tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti istri. Orang jauh saja tidak kita ganggu, apalagi orang dekat. Tidak mengganggu suami, tidak mengganggu anak-anak. Inilah akhlak yang
yang mulia. Di antara yang sederhana, mungkin kita bisa bilang juga di antara akhlak yang mulia, sebelum kita bersikap dengan orang, ini sederhana. Nabi mengatakan wal ya'ti ilan nasi kama yuhibbu an yu'ta ilaik. Bersikaplah kepada orang lain sebagaimana kau disuka untuk disikapi dengan sikap demikian. Ini di antara yang ditekankan oleh guru saya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, kalau kau ingin tahu kau berakhlak mulia, bersikaplah dengan orang tersebut. Posisikan dirimu seperti dia. Kita ingin tahu bagaimana sikap akhlak mulia kepada orang tua. Coba bayangkan kita jadi orang tua, apa yang kita sukai? Kita sukai anak kita telepon kita tiap hari. Kita suka anak kita kasih hadiah sama kita, ya. Kita suka anak kita kunjungi kita. Berarti kita lakukan seperti itu. Kita lakukan seperti itu. Ingin berakhlak mulia kepada istri. Bagaimana sih? Kira-kira kalau saya jadi istri saya suka apa? Saya suka dibelikan emas. Saya suka dielus-elus kepala saya. Saya suka dimanja-manja oleh suami. Ya sudah lakukan. Itu istri suka lakukan. Selama tidak melanggar syariat. Saya ingin berakhlak mulia pada suami. Gimana? Kira-kira suami sukanya apa? Ya suami suka dilayani dong. Kalau dipanggil istrinya diajak keranjang, jangan ditolak dong. Misalnya. Berarti ya saya lakukan. Berarti saya akhlak mulia kepada suami. Jadi antara praktis bagaimana kita berakhlak mulia, posisikan diri kita sebagai orang tersebut, kira-kira apa yang, kalau kita jadi dia, kira-kira apa kita suka untuk dimuamalahi. Maka bermuamalah dengan apa yang kita sukai tersebut. Ini demikianlah para dokter yang rahmati Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin sampai sini saja para dokter yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga kita dipermudah untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.